Nah terus janin kan ibunya ngandung anak perempuan. Nah di dalam janin itu berkembang seperti ini, tapi dia berhenti sampai sini. Berhenti. Nanti kalau dia misalkan ya yang keluar atau misalkan sampai pubertas, kan anak kecil umur 10 tahun kan belum menstruasi, masih oosit primer. Nanti setelah dia pubertas, nah baru menjadi oosit sekunder. Karena apa? Karena pada saat pubertas dia mulai menstruasi pertama. Yang keluar bukan ovum, tapi oosit sekunder. Ini yang suka sampai kelas 12 masih dibahas. Darahnya sebetulnya ovum, padahal itu adalah oosit sekunder. Jadi dari janin sampai ke oosit sekunder, dia perkembangannya yaitu itu saja di dalam janin nih. Apalagi lahir dia belum pubertas, belum ada tumbuhnya payudara, kemudian panggulnya belum membesar, kemudian suaranya belum nyaring, masih biasa kayak anak-anak kecil main dolanan, jalan-jalan anak laki-laki perempuan sama suaranya. Kalau laki-laki pubertas setelah sunat suaranya beda. Dia nggak tumbuhnya capu, tumbuhnya kumis, dadanya beda. Pasti ya kalau jajal suara kan beda. Karena jangan suara itu besar, gitu ya, capu. Berarti itu sudah ya laki-laki. Nah, selanjutnya kita sini lagi. Ini growing follicle, letaknya di sini ya. Follicle itu rumahnya telur, namanya follicle. Follicle. Nah ini ovumnya. Jangan dikira kalau sel telur sudah lepas kayak gini, ini lepas nih. Mau ditangkap timbre, kan masuk ke tuba Fallopi. Nah kalau ada sperma, berarti dia akan tembus. Tapi kalau tidak ada, ya dia lari ke sini, nempel di sini, luruh bersama darah head. Bu, kenapa bisa luruh? Hormon. Nanti kita lihat hormonnya apa saja yang berkurang, ya. Nah, jangan dikira folikelnya hilang, tidak. Folikel rumahnya tetap di sini. Nah, karena tidak ada sel telurnya, berarti berkerut. Kerutannya lama-lama kecil. Terus kecil. Nah, berarti hormonnya berkurang sehingga dia darahnya sama darahnya. Nanti kita lihat. Itu ya. Satu, aku jelaskan. Siklus menstruasi daur 28 hari. Jika 1 sampai 7 hari menstruasi, maka hari ke-8 sampai 12 akan terjadi growing follicle. Growing follicle adalah pertumbuhan dari rumah telur. Nah, akan terjadi ovulasi setelah growing follicle, maksudnya anak sel telure cilik ya umae. Terus kok membesar? Follicle. Nah, ini namanya growing follicle. Tambah besar. Nah, ini sudah matang nih, mau keluar adalah dilipat jadi 2. Jika 28 hari, berarti hari ke-14 ini adalah masanya ovulasi. Kalau perempuan harusnya bisa menebak ya, kamu tidur rasa anget-anget badannya, tapi dia itu setelah menstruasi beberapa hari, 1 minggu bisa ada perubahan suhu tubuh yang beda, itu berarti semelemet, berarti itu sedang ovulasi atau masuk subur atau satu lagi keluar. Nah, kalau sudah keluar hari ke-14, kalau yang di rumah tangga bisa dipakai, tapi kalau yang belum jangan ya mas, nggak boleh ya. Nggak boleh dipakai. Jadi untuk kita ini, kalau orang zaman dulu sih dokternya mengatakan 1 hari sebelum, 1 hari sesudah, nggak boleh ditambah katanya. Kalau kepingin tidak punya anak dulu, nah nanti boleh diambahnya di sini aman, gitu ya. Cuma malah gitu ya. Maksudnya tidak ada tamu maksudnya. Pulang nuwun itu nggak ada. Nah, nanti setelah dia itu sudah berovulasi, kan folikelnya ini mbak, rumahnya mengerut, orang namanya sini, enggak? Namanya adalah corpus luteum. Yes? Kok mengerut kali? Namanya adalah corpus luteum. Kok kecil? Namanya adalah corpus albina. Kenapa saya perlu bicarakan ini?
dia itu akan turun. Padahal fungsi progesteron adalah menebalkan si endometrium. Tebalnya itu dari darah, ya, dari darah. Jadi dia anggapannya permadani. Jika seandainya kok di sini ada sperma membuahi, jadi nanti si sel terbentuknya di sini. Kalau tidak sebelah sini ya sebelah sini, tapi dua-duanya itu menebal. Karena apa? Karena progesteron yang ada di sini jika ada pembuahan, ini kan tidak ada pembuahan. Ya, kalau ada pembuahan, progesteronnya ditahan. Dia itu akan tinggi karena ada hormon namanya HCG. Nah, HCG ini kalau ada pembuahan, hormon chorionic gonadotropin. Jadi kalau kan bisa diukur positifnya garis 2 apa garis 1 karena adanya hormon ini. Semakin banyak hormon ini, semakin terdetek bahwa ini positif begitu. Wah, negatif, alhamdulillah misalnya ya. Saya belum kepingin punya anak dulu misalnya. Wah, saya sudah mengharapkan alhamdulillah punya anak garis 2. Itu nanti menghayal ya, Mbak, tidak sekarang. Sekarang kamu kejar masalah apa, Mas? Cinta. Ini ya. Itu ya, ini HCG. Tuh, ini ya, jelaskan ya. Nanti saya ulangi. Terus organ reproduksi perempuan. Organ reproduksi perempuan adalah terdiri dari 1 serviks, 2 1A serviks, 1B vagina, 2 uterus. Uterus terbagi menjadi 3. Bagian paling dalam endometrium. Bagian tengah itu ototnya, dia bisa ini, bisa mengurut, relaksasi, kontraksi. Makanya asal kata dari mio itu otot, myometrium. Paling luar ini adalah epimetrium. Yes ya. Yang kedua, yang ketiga, ovarium. Kanan kiri ada 2. Yang keempat, fimbriae. Fimbriae itu kayak tangan. Jadi bukan berarti dia ovulasi keluar terus jatuh ke bawah sel telurnya, tidak ya. Jadi ada kayak gerakan yang aksis. Semakin dia keluar, mambune kadang mambun enak, sel telurnya mambun bunda. Jadi si fimbriae itu langsung menangkap. Masukkan nomor 5 ke tuba fallopi. Jadi di sini masih oosit sekunder ya, jangan sampai salah. Oosit sekunder. Masuk ke sini, ini sudah mulai berkembang menjadi ovum. Ya, terus ovum. Nah, kemudian ada tamu ke dalam. Pembuahannya adalah di tuba fallopi. Kemarin daya tembusnya harus pakai apa tuh? Sudah maju ya? 3 ya? Anak sini berdua orang jadi. Nah, ya, jensu yang luar biasa dan kawan-kawan ya. Terus kita ke sini. Bagaimana proses pembentukan ovum? Namanya adalah genesis, itu pembentukan. Oo itu ovum. Jadi pembentukan ovum. Kalau ini kepenak, tinggal menyebutkan saja. Oogonium, induk, ini induk. Sel telur 2M akan bermitosis menjadi oosit primer. Ini juga 2M karena mitosis. Akan bermeiosis 1, pembelahannya. Ini muatannya sudah sekali dari induknya MM. Kemudian meiosis 2. Nah, ini yang keunikannya. Kalau kemarin kan satu induk spermatogonium menjadi 4 berfusi semua ya. Kalau ini enggak, akan terjadi pembelahan 1 ootit, 1 polosit. Yang ini polosit semua. Nah, polosit ini mati semua. Yang berfungsi hanya ootit akan mengalami perkembangan menjadi ovum, sehingga hasil akhirnya 1 induk oogonium akan menghasilkan 1 sel telur saja yang fungsional.